Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Syed Abdullah, TGP Angkatan 9 dari SDN Lembong 3, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ya, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yusfa. Beliau adalah guru kelas 1 SDN Lembong 3. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Hari ini Ibu ya, saya akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas itu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi itu sebagai persiapan awal Ibu ya. Nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran itu agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan suatu pembelajaran yang menarik untuk murid Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang nanti saya sampaikan pada Ibu. Itu yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai nantinya itu pada pembelajaran observasi? Untuk kali ini saya mengambil materi 4 kata ajaib Bapak, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang hendak saya lakukan yang pertama, melalui video peserta didik dapat menyebutkan 4 kata ajaib, baik itu maaf, kemudian tolong, permisi, maupun terima kasih. Kemudian yang kedua, melalui gambar dan latihan, peserta didik dapat menentukan waktu penggunaan 4 kata ajaib dengan cepat. Jadi ada dua ya tujuan pembelajaran yang kita capai, yaitu yang pertama melalui video dan melalui gambar secara latihan jadi kedua. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu sampai Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada observasi itu? Untuk area pengembangan, saya mau mengembangkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik Bapak. Untuk pengetahuannya berarti mereka mengenali 4 kata ajaib dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan untuk keterampilan ada 2 Pak. Yang pertama keterampilan berbicara, kemudian yang kedua keterampilan menulis. Untuk keterampilan berbicara berarti mengucapkan 4 kata ajaib tersebut dan kapan digunakan. Kemudian untuk keterampilan menulisnya berarti mampu menuliskan dengan benar 4 kata ajaib itu baik dari hurufnya, kemudian dengan ejaannya yang benar. Bagus sekali dan menarik sekali ya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah ada 2 ya, pengetahuan dan keterampilan Ibu ya. Bagus sekali. Jadi itu ya. Kemudian saya ingin mendengar lagi Ibu ya, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun dari metode pembelajarannya. Untuk strategi yang akan saya persiapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia terutama materi 4 kata ajaib, saya menggunakan pendekatan kontekstual. Kemudian model yang akan saya gunakan problem based learning atau PBL. Untuk metodenya saya menggunakan ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Pertama, saya akan menampilkan video cerita yang di dalamnya mengambil 4 kata ajaib Pak. Di cerita tersebut saya menampilkan kartun sehingga lebih menarik bagi siswa. Kemudian siswa dikelompokkan secara heterogen, dibagikan LKPD yang nantinya tiap kelompok ditulis 4 kata ajaib pada papan magnet Pak. Nanti saya mempersiapkan papan magnet dengan huruf yang disediakan. Kemudian melengkapi pernyataan berdasarkan kejadian pada gambar. Selanjutnya saya juga akan meminta siswa untuk membuat kalimat menggunakan 4 kata ajaib. Tidak lupa saya juga mengembangkan nanti siswa bisa mewarnai huruf dari salah satu kata ajaib yang telah dibuat. Bagus sekali Bu ya. Jadi rencana yang Ibu lakukan di dalam kelas ini menggunakan pendekatan kontekstual, model-modelnya problem based learning (PBL), metode ceramah,
sangat jawab dan diskusi kelompok ya. Nah, bagus sekali, sangat menarik sekali. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu pergunakan di dalam kelas nantinya itu? Untuk media pembelajaran, saya menggunakan video pembelajaran Bapak. Yang telah tadi saya sampaikan ya. Video itu nanti saya persiapkan dengan menggunakan animasi-animasi kartu nantinya yang terdapat 4 kata ajaib itu tadi. Kemudian saya juga mempersiapkan kartu kata yang nanti bisa ditempel pada papan peraga. Dan yang selanjutnya saya juga menggunakan papan magnet untuk dibagikan tiap kelompok. Bagus sekali Bu ya, medianya adalah video pembelajaran ya. Bagus sekali, akan menarik sekali nantinya. Kira-kira kapan Ibu itu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, jam berapa? Untuk pembelajaran ini nanti insya Allah akan saya laksanakan pada hari Rabu tepatnya Pak. Untuk jadwal bahasa Indonesia pada jam kedua dan ketiga, berarti tanggal 24 Januari 2024. Ya. Baik, di hari Rabu depan nanti pada jam kedua dan ketiga itu saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Nanti setelah itu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas nanti, kita akan melakukan percakapan lagi yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek gitu ya. Bagus sekali. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini, Ibu? Gambaran dari media yang saya gunakan, kemudian model yang saya gunakan, pendekatan juga, saya jadi lebih matang Bapak. Kemudian saya juga bisa mempersiapkan dari sekarang bagaimana saya akan mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran pada hari Rabu nanti. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi yaitu di hari Rabu depan dan kedua dan ketiga ya. Terima kasih. Ya, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi yaitu di hari Rabu depan. Dan juga kita akan bertemu di observasi depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Risma. Tangan ke depan.
Nah, sudah siap belajar ya? Sebelumnya Bu Yusfa mau bertanya terlebih dahulu. Kalau misalnya kok ada teman kita yang jatuh, kemudian dia terluka, kita harus bagaimana, Nak? Gimana? Ditolong. Kemudian kalau ada bukunya teman kita jatuh, bagaimana? Ditolong juga? Iya. Kalau jatuh kan ditolong. Oh iya, pintar. Nah, jadi dulu kita sudah belajar berapa, Nak? Iya, 4 kata ajaib. Ada apa saja? Maaf, permisi, tolong. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar 4 kata ajaib. Nah, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, nanti anak-anak setelah melihat video yang ditampilkan oleh Bu Yusfa nanti dapat menyebutkan 4 kata ajaib. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak bisa menentukan waktu yang tepat ketika kita menggunakan 4 kata ajaib. Seperti tadi kalau ada teman kita yang jatuh, seperti itu ya. Oke, sebelumnya, nah, Bu Yusfa akan menampilkan sebuah video. Nah, video ini menampilkan cerita yang amat bagus sekali. Nantinya kita bisa melihat dari cerita itu nanti ada terkandung 4 unsur 4 kata ajaib. Ya, siap? Silakan diamati. Halo, assalamualaikum adik-adik. Yuk kita belajar 4 kata ajaib. Tolong, permisi, maaf dan terima kasih bersama Edu Cilik. Ini meminta tolong padaku untuk membeli telur di warung. Ibu selalu berkata tolong setiap meminta bantuan. Aku pun belajar dari ibu untuk selalu mengucapkan tolong saat aku membutuhkan bantuan. Kak, tolong belikan telur di warungnya. Stok telur di dapur sudah habis, ucap ibu kepadaku. Oke siap bu, aku akan segera membeli telur ke warung. Aku bersemangat menjalani perintah ibu. Aku pun pergi ke warung. Permisi, punten. Permisi, punten. Ucapkanlah permisi apabila ingin melakukan sesuatu yang menyela atau sekiranya mengganggu orang lain. Kita juga bisa mengucapkan permisi saat berkunjung kepada suatu tempat. Halo, mau beli apa, Kak? Mau beli telur 1 kilo, Pak. Telurnya ada. Oke, siap, Kak. Ini telurnya. Terima kasih, Pak. Ini uangnya ya. Jangan lupa mengucapkan terima kasih ya, sebagai rasa syukur karena telah menerima bantuan dari orang lain. Ketika perjalanan pulang, tiba-tiba gubrak. Aduh, aku terpeleset dan telur-telur pun pecah. Aku menjelaskan apa yang terjadi dan meminta maaf kepada ibu. Karena kesalahanku, telurnya menjadi pecah. Aku takut ibu akan marah kepadaku. Maafin kakak ya bu, telurnya pecah karena kakak ceroboh. Kakak terpeleset.
Terima kasih kakak sudah bantu ibu dan sudah jujur. Untuk kedepannya, kakak lebih berhati-hati lagi ya, agar telurnya tidak pecah. Aku senang karena ibu tidak marah. Jadi, jangan takut untuk meminta maaf jika berbuat salah ya. Karena anak yang berani ialah anak yang berani meminta maaf ketika memiliki kesalahan. Nah, pelajaran dari cerita ini adalah 1. Ucapkanlah tolong ketika kamu membutuhkan bantuan. 2. Katakanlah permisi ketika datang atau melewati suatu tempat. Yang ketiga, jangan lupa berterima kasih ketika kamu mendapatkan sesuatu. Dan yang keempat, jangan takut meminta maaf ketika kamu berbuat salah. Yuk, jadilah anak yang sopan dan berperangai baik. Karena kita semua anak soleh. Terima kasih sudah menonton Edu Cili. Oke, suka dengan videonya nak? Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari video tadi ya, dari cerita tadi. Nah, yang pertama Bu Isma mau tanya, ketika ibunya mau meminta untuk anaknya pergi membeli telur, apa yang diucapkan? Nah, ada satu unsur kata ajaibnya, tolong. Jadi kalau kita mau meminta bantuan seseorang, kita harus mengucapkan tolong. Mengucapkan tolong. Oke. Selanjutnya dari video tadi, dari cerita tadi, ada apa lagi nak? Setelah kejadian itu tadi, si anak pergi kemana nak? Setelah diminta tolong, pergi ke warung. Setelah pergi ke warung, bagaimana dia bersikap ketika mau membeli? Gimana Jamil? Iya, mengucapkan kata permisi. Berarti kata permisi digunakan untuk apa? Memanggil? Ya. Atau ketika kita sedang lewat atau kita harus lewat dari sebelah orang tua, ya. Kalau kita misalnya lagi kemana tadi? Meminta? Ya. Kemudian selanjutnya setelah tukang warungnya keluar, kemudian anaknya mendapat apa tadi nak? Iya, mendapat telur. Telurnya dibawa pulang. Selanjutnya ketika di jalan bagaimana? Setelah terjatuh itu tadi sengaja apa tidak ya? Bagaimana? Tidak sengaja. Bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi dengan telurnya? Pecah. Bagaimana perasaan si anak? Takut. Takut. Kamu juga seperti itu pasti ya. Kalau takut, kamu menutupinya atau pura-pura tak tahu nak? Atau kita harus jujur? Jujur ya. Jadi pelajarannya, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kita harus tetap berkata apa ada. Anak tersebut kemudian pulang ke rumah, terus bagaimana? Anak tersebut meminta kepada siapa nak? Kepada ibunya. Dia berkata kejadian yang sesungguhnya, apa yang terjadi. Dia terpeleset, kemudian telurnya pecah ya. Padahal dia juga tidak sengaja. Terus bagaimana yang diucapkan ibu? Apa yang diucapkan ibu? Terima kasih karena apa nak? Karena telah sudah jujur. Nah, di sini Bu Isma juga ingin ya nak ya, kelas 1 apapun yang terjadi, baik itu dengan temannya, dengan rekannya, dengan bapak ibu guru, kita harus jujur ya. Nah, ada berapa tadi? 4 kata ajaib. Yang pertama, tolong.
Oke, tangannya diputar. Telinga, mata, pundak, kaki. Oke, lutut. Fahri, silahkan maju ke depan. Nah, ada satu temanmu yang salah ya tadi, nggak pegang lutut ya, pegangnya pundak. Oke. Nah, coba Fahri kita kita minta bantuan Fahri untuk menuliskan 4 kata ajaib, salah satu saja ya. Apa nak? Maaf, boleh. Ini dengan menggunakan kartu kata. Silakan sini nak. Ada yang mau memeganginya? Apa aja ya, Rafa? Ya. Selesai Fahri? Oke. Silakan geser ke sini, Rafa. Fahri silakan duduk ya. Oke. Apa betul? Ada yang bilang salah? Coba kita koreksi ya. Huruf yang pertama kedua selanjutnya dibaca apa nak? Betul atau salah? Betul ya Aditya? Sudah semua diskusinya? Selesai ya? Siap presentasi? Oke. Silakan kelompoknya Vika untuk maju ke depan presentasi. Semuanya silakan maju ke depan. Yang lainnya kita dengarkan semuanya ya presentasi dari kelompoknya Vika. Silakan Vika perkenalkan teman-temanmu siapa saja. Ya, yang pasti. Oke, ada 4 teman kita ya. Ada Vika, Rehan, Abi, dan Afiza. Oke, silakan. Yang pertama ditampilkan terlebih dahulu di papannya ada 4 kata ajaib. Ada apa saja? Betul ya? Semuanya dicermati. Ada betul ada 4 kata ajaib. Ada apa saja nak? Oke, sekarang silakan bantu kerjanya nak. Dibaca ya. Nah, ini. Nomor 2. Apa yang dibaca? Oke, selanjutnya baca lagi. Saya mau lewat. Terima kasih sudah membantu ibuku. Oke anak-anak, sudah mendengar presentasi dari kelompoknya Vika ya, yang terdiri dari Rehan, Vika, kemudian Abi dan Abiza. Nah, dari ini tadi nak, lembar kerjanya tadi sudah dipresentasikan, berarti kita beri tepuk tangan ya kepada kelompoknya Vika. Ayo. Setelah pembelajaran hari ini kita melakukan refleksi sejenak ya nak ya. Nah, setelah pembelajaran kita mata pelajaran bahasa Indonesia materinya 4 kata ajaib. Tadi kita sudah menyusul huruf-huruf dari 4 kata ajaib, kemudian bekerja berkelompok bersama-sama, presentasi ke depan. Apa yang kamu rasakan hari ini? Senang? Bahagia? Kemudian tahu manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Nah, penggunaan 4 kata ajaib, bagaimana digunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa melaksanakan nanti nak? Oke, kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama ya. Semoga hari ini pembelajaran kita bermanfaat ya nak ya. Yuk, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Syahid, CGP Angkatan 9 dari SDN Gembong 03 Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya masih ditemani oleh Ibu Yusma ya, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga pun ditemani oleh Ibu Kristina
sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Selamat pagi menjelang siang Ibu Kristina, Ibu Yuswa. Selamat pagi Mas Said. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan itu terkait dengan kemarin jalannya observasi di dalam kelas yang Ibu lakukan itu IPB ya, untuk mengevaluasi sejauh mana observasi kelas yang Ibu lakukan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sesuai atau belum, itu ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang Ibu sudah lakukan pada waktu observasi? Karena belum terbiasa awalnya ya Pak ya, Ya. jadi agak merasa tegang, Ya. tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik seperti yang Bapak lihat kemarin saat observasi. Alhamdulillah, jadi sudah baik Bu ya. Kemudian bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas Ibu, kemudian apa langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Tahapan mungkin membuat perangkat pembelajaran. Ya. Kemudian untuk area pengembangan itu pengetahuan dan keterampilan ya Bapak. Ya. Untuk pengetahuannya saya di sini menyebutkan dan menuliskan 4 kata ajaib. Kemudian untuk keterampilannya mengaplikasikan penggunaan 4 kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari. Jadi area pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan Ibu ya. Iya. Ya. Oke. Baik, kemudian area pengembangan pengetahuan dan keterampilan itu menurut Ibu sejauh mana yang Ibu tadi sampaikan itu, apakah sudah berhasil ya atau masih ada kendala di dalam kelas itu? Kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan Pak. Ya, ya. Kekurangan Bu ya. Iya. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas tadi itu? Kalau kekurangan mungkin juga dialami oleh guru lain Bapak, terutama di Ya. kelas 1 ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan, terutama tadi kita kan melaksanakan pembelajaran dengan berkelompok ya Pak. Ya. Jadi kadang ada siswa yang kurang begitu aktif, jadi didominasi oleh 1 atau 2 orang dalam kelompok tersebut. Ya, ya. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif mungkin Bu ya, hanya mengandalkan salah satu siswa, jadi seperti itu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu ya? Kenapa mereka kurang aktif, tidak terlihat dalam diskusi Bu, misalnya gimana itu? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak Pak. Ya. Tiap kelompoknya nanti saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat saja Pak. Ya. Kemudian misalnya saya membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya. Ada gaya belajar visual, auditori, kinestetik. Jadi sehingga anak itu akan menjadi lebih nyaman nantinya. Ya. Baik, jadi rencana ke depan Ibu itu pada saat nanti proses pembelajaran Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan murid tuh ya. Iya. Menggunakan gaya belajar visual, auditori, kinestetik. Ya, mudah-mudahan yang Ibu rencanakan akan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Ya, kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu rencanakan tadi? Insya Allah akan dilaksanakan secepatnya Pak. Oke, ya. Dilaksanakan saat cepat Bu ya. Ya. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu Yusfa. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa secepatnya terrealisasikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, yang dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi kelas, kemudian pasca observasi. Setelah selesai,
Terima kasih Ibu Minda dan Ibu Yusfa. Akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.